What's up men, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya teman-teman ya. Amin amin amin. Jadi akhirnya teman-teman, mimpi gua atau salah satu mimpi gua terwujud ya teman-teman ya. Gue bisa nyicipin PTT Challenger 2T full sintetik teman-teman, atau orang-orang sering nyebutnya tuh PTT Gold 2T ya, karena kemasannya warnanya emas padahal nggak ada tulisannya gold ya. PTT Challenger 2T full sintetik gitu aja. Nah ini oli memang gue udah lama banget pengen nge-review oli ini dan baru kesampean teman-teman ya. Setelah sekian tahun lamanya gue pakai motor 2 tak dan baru kesampean teman-teman. Ini salah satu oli yang gue impi-impikan gitu loh, akhirnya tercapai juga. Nah apakah embel-embel full sintetik, embel-embel 180.000 dan embel-embel Jaso FD di oli ini benar-benar bisa memberikan pengalaman berkendara yang benar-benar enak? Ini mesti dicoba dulu teman-teman. Dan hari ini gua sudah siapkan datanya dan gua sudah siapkan hasilnya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dan menghilangkan keraguan-keraguan kalian sebelum kalian beli atau berniat beli oli ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dan oli ini gua beli dengan harga 180 ribuan di toko ijo. Buat yang pengen beli atau pengen lihat-lihat bisa cek di deskripsi aja teman-teman. Linknya gua taruh di deskripsi. Material base-nya full sintetik dan sertifikasinya Jaso FD, APTC dan ISO LEGD. Warnanya kuning jernih, aromanya netral. Datasheetnya kira-kira seperti ini teman-teman. Dan kalau kita lihat-lihat dari datasheetnya nih ya teman-teman ya, oli ini sebenarnya nggak wah-wah banget ya teman-teman. Angkanya juga biasa-biasa aja. Malahan ada beberapa oli samping murah yang angka viskositasnya itu bahkan lebih bagus, lebih tinggi gitu loh daripada oli PTT full sintetik ini teman-teman. Tapi balik lagi bahwa di channel gua ini datasheet bukan penentu enak atau tidaknya sebuah oli samping teman-teman. Mesti banyak dilakukan tes, mesti banyak uji pemakaian, mesti banyak uji coba harian biar ketemu sebuah kesimpulan yang benar-benar memuaskan teman-teman. Dan seperti biasanya gue pakai oli ini dengan 3 pemakaian harian teman-teman. Yang pertama pemakaian santai, yang kedua macet-macetan, dan yang ketiga sprint pendek di Jakarta aja. Kurang lebih jaraknya 500 sampai 1 kilometeran teman-teman. Pendek, nggak jauh-jauh. Kemudian untuk setelan oli sampingnya kebetulan gua hanya pakai satu setelan aja, yaitu setelan oli samping standar. Hanya gua pakai setelan standar. Kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak pakai setelan basah? Ya karena gua ngerasa ini oli punya predikat yang nggak main-main ya temen-temen ya. Pertama, oli ini oli mahal dan masuk ke kelas premium teman-teman. Oli harian premium. Terus material base-nya juga nggak main-main, yaitu full sintetik. Dan lagi sertifikasinya itu udah Jaso FD dan ISO LEGD teman-teman, yang benar-benar sudah diuji dengan segambreng pengujian dan segambreng pengetesan, dan angka hasil penelitian dari uji viskositas dan lain-lain itu gue yakin sih bukan sekedar gimmick doang teman-teman gitu ya. Jadi gue pribadi sih udah nggak bakalan ragu dengan oli ini secara spesifikasi dan materialnya. Karena itu semua, jadi gue nggak punya alasan buat pakai oli ini dengan setelan yang biasa gue pakai, yaitu pakai setelan basah teman-teman, yang seperti biasa gue terapkan di oli-oli murah lainnya teman-teman. Jadi ya namanya oli mahal, oli premium, gue tes dengan setelan standar dan gue pakai seperti biasanya, kayak gitu teman-teman ya. Kemudian hasilnya teman-teman untuk setelan standar, hasilnya nih ya. Karakter oli ini bisa gue bilang hampir sempurna teman-teman. Mulai dari mesin baru dihidupkan sampai dipakai jalan berjam-jam, terus mulai dari RPM bawah sampai ujung RPM itu tarikannya semuanya enteng, lembut, responsif, napasnya juga panjang, jambakannya cihuy. Pokoknya mau dipakai buat santai ataupun gaspol ataupun macet-macetan semuanya serba enak teman-teman. Jadi panas mesin tuh hampir nggak berpengaruh teman-teman. Kayak durasi pemakaian yang lama, macet-macetan tuh hampir nggak pengaruh ke performanya sama sekali teman-teman. Dan harus kalian ingat teman-teman ya, selama gua pakai oli ini gua hanya pakai setelan standar doang ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi sekiranya kalau kalian mau ngebut-ngebutan atau mau agak di sirkuit ya, atau mau touring tapi
ala-ala kompetisi, ala-ala ngebut-ngebut kayak pembalap ya, bisa mungkin kalian pakai setelan basah teman-teman, biar mesinnya lebih aman. Kemudian kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya nih teman-teman ya. Ini sebenarnya gue agak nyebutin bagian kelebihan ini sebenarnya agak apa ya, agak aneh teman-teman, karena oli dengan harga 180 ribuan itu nggak mungkin nggak punya kelebihan teman-teman. Artinya kalau disuruh nyebutin kelebihannya, kalau seandainya ini oli berbentuk orang, mungkin nih oli malu gitu loh, lu ngapain nyebutin gua kelebihan gua gitu loh. Gua memang sudah seharusnya punya kelebihan gitu loh. Harga gua mahal, nggak mungkin gua nggak punya kelebihan, tapi it's okay, nggak apa-apa, akan gue sebutin walaupun ya gue yakin kalian udah bisa nebak gitu loh. Oke, yang pertama, oli ini performanya enak banget ya, sudah sewajarnya. Yang kedua, asapnya tipis ya, sudah sewajarnya juga karena dia sudah Jaso FD teman-teman. Yang ketiga, keraknya tuh tipis ya, memang nggak tipis banget, cuma dia tipis, termasuk tipis, dan sudah sepantasnya juga gitu loh. Dia Jaso FD dan harganya 180 ribu. Gua nyebutinnya aja agak gimana gitu. Nggak mungkin lah orang nanya, bang kelebihannya PTT full sintetik apa sih kelebihannya? Harganya 180 ribu cok gitu loh. Nggak mungkin dia nggak enak, nggak mungkin asapnya tebel gitu loh. Kalau asapnya tebel nggak enak, kagak usah dibeli, nggak bakal laku dia juga, kayak gitu ya. Itu 3 kelebihan yang umum dari oli dengan harga 180 ribuan ya. Terus kita masuk ke bagian kekurangannya nih teman-teman. Nah, bagian kekurangannya gue demen banget nih. Kenapa? Karena oli yang harganya mahal ya, oli yang harga mahal itu memang sudah sepantasnya dicari kekurangannya, jangan dicari kelebihannya. Kekurangan itu apa sih gitu loh, sehingga gue bener-bener mengeluarkan duit 180 ribu tuh nggak rugi gitu loh. Itu esensinya tuh di situ. Oke, akan gue sebutin nih teman-teman, mudah-mudahan bisa bikin kalian tuh punya gambaran ya untuk meminang atau ngebeli oli ini. Yang pertama, olinya harganya mahal. Oke, memang oli ini tidak dikonsumsi atau tidak bisa dikonsumsi untuk semua kalangan teman-teman. Yang kedua, dia ini nggak wangi cok, nggak wangi, sumpah nggak wangi, netral aja gitu loh. Kok bisa loh 180 ribu netral itu loh. Bahkan adiknya aja yang PTT semi sintetik itu wangi atau mungkin oke, anggap aja gue salah cium ya, anggap aja gue salah cium gitu loh. Tapi kenapa Evalu Pro harganya 35 ribu itu jauh lebih wangi, performanya ya standar lah, enak, cuma dia wangi gitu loh. Orange Racing wangi, GPA X1 wangi, harganya nggak nyampe cepet gitu loh. Ini 180 ribu coy, 180 ribu dan apa nggak wangi cok, kesel gue sebenarnya ya. Dan kemudian yang ketiga nih teman-teman ya, ini sebenarnya gue agak gimana gitu, coba ntar gue jelasin kenapa ya. Yang ketiga, ini oli ini bikin suara mesin gue jadi kasar banget teman-teman. Iya, lo nggak salah dengar, jadi kasar banget kalau dibandingin dengan oli samping yang harganya di atas 100 ribu yang lain, kayak misalnya ada Motul, ada Repsol Smarter, terus ada CTX Rev 2T. Nah, ini semuanya tuh adem gitu loh. Nah, ini yang paling kasar nih, ini yang satu nih paling kasar nih. Nah, ini gua agak coba gua berpikir keras ya. Mungkin yang pertama ya, kalau kita cari-cari ya, mungkin yang pertama, apakah karena mesin gua rusak sehingga suaranya kasar ya kan. Nah, itu sebenarnya menurut gua agak masuk akal. Cuma gini teman-teman, ketika gua pakai Mesran OB itu suaranya adem, mesinnya sama, nggak ganti, tapi suara mesinnya adem. Oke, mungkin gua salah lagi, gua coba ingat-ingat lagi. Yang kedua, gua pakai Gasoli G1000, itu juga adem, harganya jauh lebih murah, itu juga adem ya. Oke, mungkin gua salah lagi, mungkin itu udah beberapa tahun yang lalu bang ya. Sudah, kita cari yang belum lama ini ya. Yang belum lama ini tuh ada Enviro, itu adem, nggak sekasar ini ya. Cuma kalau dibandingin Mesran OB, lebih adem Mesran OB dibanding Enviro, cuma dia nggak sekasar ini, itu adem teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah mesin gue rusak? Menurut gue enggak, karena pakai oli yang lain itu nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, itu kesimpulan dari gue. Jadi oli ini bikin suara mesin lebih kasar dibandingkan dengan oli yang harganya 100 ribu yang lain
yang udah pernah gue coba kayak gitu. Atau mungkin mudah-mudahan ini hanya terjadi di mesin gue dan di mesin kalian enggak, mudah-mudahan. Atau mungkin karena memang nggak gue kasih setelan basah, mungkin bisa jadi. Cuma ini oli harganya 180.000 cowok. Masa gue harus tuang-tuang oli samping di tangki sih biar jadi suaranya adem, biar enak ya kan, lucu gitu loh. Ya itu teman-teman, 3 kekurangan yang menurut gue fatal ya untuk oli ini teman-teman. Mungkin kalau gue punya budget dan motor gue sehat pun gue nggak bakal pakai oli ini teman-teman, karena satu pertimbangan itu tuh, di mesin suaranya kasar banget teman-teman. Karena gue nggak suka tuh suara mesin kasar sambil gue riding jauh, suara mesin kasar tuh gue nggak suka banget tuh, berisik di kuping kayak gitu ya men ya. Mudah-mudahan terbantu. Dan kita masuk ke bagian perbandingan oli samping yang harganya sekelas atau mendekati 180 ribuan teman-teman. Nah ini sebenarnya buat oli yang sudah pernah gua review selama ini gua belum pernah nge-review oli yang harganya sampai 180 ribuan teman-teman, kecuali oli PTT Gold ini ya teman-teman ya. Jadi terpaksa di sini gua masukin oli yang harganya agak jauh dikit ya teman-teman ya, biar ada lawannya aja, biar nggak sepi gitu. Oke. Dan kompetitornya adalah yang pertama CTX Rev 2T dengan harga 145 ribuan, kemudian ada Repsol Smarter dengan harga 145 ribuan juga teman-teman, kayak gitu ya. Agak jauh memang ya, mau gimana lagi ya kan. Ya sudah, yang pertama dengan CTX Rev 2T teman-teman. Ya ini untuk akselerasi di semua RPM, respon mesin di semua RPM, tarikan mesin di semua RPM, gua masih mengakui ya bahwa CTX Rev 2T lebih enak kayak gitu. Bedanya nggak banyak memang, tapi ya yang paling gua rasain sih di bagian respon mesin itu ketika gas mulai gua tarik sampai tenaganya bertambah, itu CTX masih jagoan banget teman-teman. Di sini gua nggak di endorse oleh CTX, tidak, tapi memang yang gua ingat-ingat dan berkesan banget itu ya CTX itu respon mesinnya enak banget pokoknya, padahal harganya 40.000 lebih murah teman-teman, kayak gitu ya, atau beberapa puluh ribu lebih murah lah. Yang kedua dengan Repsol Smarter. Nah ini lebih enak mana? Kalau gue bilang sih lebih enak PTT Challenger 2T nya teman-teman. Jauh nggak bang? Lumayan jauh teman-teman, lumayan jauh. Apalagi di bagian respons mesinnya ini ya lebih gesit atau lebih cak-cek sih CTX PTT Challenger nya teman-teman, kayak gitu. Oke, sudah fix ya. Kalau dengan Motul, dengan yang lain itu ya udah beda kelas teman-teman, beda kelas. Karena PTT ini kalau yang lain itu nilainya 10 ke bawah, nah ini untuk PTT terus CTX ini kelasnya udah beda teman-teman, udah premium, udah nilainya tuh di atas 10 teman-teman. Dia udah bikin skala baru kayak gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulannya nih teman-teman. Yang pertama, oli ini enak apa enggak bang? Oli ini sudah jelas enak banget ya teman-teman ya, kecuali jika motor kalian ada masalah, entah settingannya kurang pas, entah bensinnya kurang boros, entah pilot jet manjetnya nggak seimbang. Nah itu mungkin bisa bikin kombinasi antara PTT ini dengan motor kalian tuh jadi nggak enak teman-teman, kayak gitu. Nah mungkin kalau setelan kalian udah pas ya kan, settingannya pas, terus quarteran mesinnya juga enak, pakai oli ini gue jamin sih enak banget teman-teman. Yang kedua, oli ini recommended apa enggak bang? Nah kalau pertanyaannya enak atau enggak, gue jawabnya gampang ya, itu antara motor kalian sehat apa enggak gitu doang. Nah kalau recommended atau enggak teman-teman, ini ya balik lagi teman-teman, budgetnya ada enggak, kayak gitu. Oli ini enak tapi budgetnya enggak ada, nah percuma. Itu buat diri kalian sendiri mungkin tidak recommended. Oke, nah buat orang lain yang motornya juga sehat, terus budgetnya juga ada, nah itu menurut gua sih recommended banget buat dicoba. Terutama untuk motor-motor yang speknya tuh ya kayak Ninja, NSR, TZM, terus Kagi Famito mungkin ya. Tapi yang jelas oli ini recommended banget jika motor kalian sehat dan budgetnya ada. Karena kalau motornya nggak sehat pakai oli mahal sama juga teman-teman, jadinya nggak enak juga dan nggak recommended akhir-akhirnya kan, kayak gitu. Yang ketiga, oli ini cocok untuk motor apa bang? Nah ini pertanyaan umum yang apa ya, capek gue jawabnya, tapi nggak apa-apa dah. Oli ini cocok untuk semua yang punya mesin konfigurasi 2 tak teman-teman, kayak gitu ya. Jadi kalau
Buat mesin potong rumput pun sebenarnya bisa. Nah cuma kan nggak mungkin mesin potong rumput pakai oli samping seharga 180.000 itu menurut gua kurang logis teman-teman. Tapi it's okay, nggak apa-apa, tapi bisa. Terus buat motor kalian yang motornya Fish Air, Alfa, Vespa, terus RX King, apalagi motor gue RX King, NSR dan lain-lain itu bisa teman-teman. Bisa, ini nggak usah ditanya lagi karena ini karena ini oli untuk mesin 2 tak. Kayak gitu, apapun yang penting dia 2 tak dan ada budgetnya dan sehat mesinnya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan video gue bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian yang sedang bingung apakah PTT Gold ini bagus atau enggak, apakah enak apa enggak gitu. Oke, sudah terjawab ya mudah-mudahan ya teman-teman ya. Oke, buat kalian yang masih penasaran atau ada pertanyaan unek-unek yang pengen tanyain, tulis aja di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.